Halo semua, pada video kali ini saya akan membahas saham BBRI ya. Ternyata minat untuk membahas saham yang sedang turun ini cukup tinggi, jadi saya akan coba bahas yang di request yaitu saham BBRI ya. Setelah kemarin saya membahas saham Antam. Ya, jadi BBRI ini sudah turun cukup dalam 32% sejak all time high-nya. Dan di video saya terakhir tanggal 22 April 2024, saya memprediksi harganya mungkin bisa turun harapannya sampai 5.000 dan hari ini justru malah harganya bablas teman-teman ya. Jadi di sini ini adalah video saya merilis video ya, saya memprediksi harganya turun ke 5.000, ini malah dikasih dan dikasih jauh lebih murah yaitu 4.340 per hari ini. Nah, kita akan bahas teman-teman ya, kenapa kok BBRI bisa turun? Kan mestinya teman-teman pada nyari ya, alasannya kenapa ya. Kemudian yang kedua yang jarang dicari orang itu siapa? Ya, siapa yang menyebabkan harga ini turun? Kemudian yang ketiga kita harus menyikapinya seperti apa penurunan di saham BBRI ini. Ya, apakah akan turun terus atau akan ada berhenti dan kira-kira kapan belinya? Apakah saat ini itu sudah saat yang tepat untuk membeli? Oke, Bang BRI ini seperti di ulasan video saya ini dikuasai oleh investor asing ya, dan kalau kita lihat ya, sejak bulan April, Mei, Juni investor asing ini buang barang sangat masif. Ya, ini saya sengaja perlihatkan per bulannya. Di Maret kan masih beli ya. Di Maret ini sampai di 20 sampai 28 ini masih membeli teman-teman ya. Jadi masih membeli dan persis di bulan April pertanggal 1 dia sudah mulai rutin ya. Di bulan April dia setiap hari buang barang. Di bulan Mei hampir setiap hari, hanya 1 hari dan itu pun kecil sekali. Ya, dan ini harganya naik ya teman-teman ya. Kemudian di bulan Juni ini sampai per hari ini juga setiap hari masih rajin buang barang. Nah, dari sini kita sudah tahu ya bahwa market makernya kan investor asing ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata investor asing lagi buang barang. Nah, siapa investor asing yang membuang barang? Apakah dia adalah market makernya atau hanya big money lainnya saja? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, pertama-tama kalau misalnya kita mau jawab kenapa sahamnya turun, pasti kita akan kaitkan dengan laporan keuangan dulu ya. Ini harus wajib ya sebagai investor saham. Kalau turun kita cek laporan keuangan dulu, ada masalah nggak di laporan keuangannya ya. Kita lihat teman-teman ya. Inilah laporan keuangan BBRI per kuartal 1 2024. Ya, kita lihat asetnya masih dari aset ini kita lihat ya, kredit yang diberikan ini masih naik ya, kredit yang diberikan masih naik, jadi nggak masalah ya. Kemudian kita cek total aset juga masih naik ya, jadi sebenarnya belum ada terlihat masalah di sini. Kemudian ini saya sudah highlight ya biar nggak terlalu lama videonya. Total simpanan nasabah ini naik memang ya, memang untuk tabungan dan giro tabungan ini menurun tapi tidak terlalu signifikan angkanya ya, dan deposito berjangka ini naik ya, jadi cost-nya lebih tinggi di sini tapi tidak terlalu signifikan ya. Kemudian kita cek ekuitas turun ya, memang karena habis membagikan dividen ya. Jadi ini penurunan ekuitas yang wajar ya. Kita lihat saldo labanya yang turun ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai di sini. Nah, kita cek pendapatannya sampai kuartal 1 masih naik ya kan. Nah, ini mungkin ini biang keroknya ini ya. Ternyata di laporan kuartal 1 ada CKPN atau beban penyisihan kerugian itu yang naik cukup signifikan ya, dari 7 triliun menjadi 12 triliun. Ini hampir naik hampir 2 kali lipat teman-teman ya. Wah, ini naiknya besar, artinya eh, ada kredit yang dianggap berpotensi untuk macet yang lumayan tinggi ya per kuartal 1 2024. Nah, kita mungkin bisa jadikan ini sebagai kambing hitamnya penurunan saham BBRI ya, mungkin karena ini. Ya, tapi kalau kita lihat ya, setelah dipotong CKPN yang naik, laba bersihnya ternyata masih naik gitu ya. Jadi meskipun CKPN-nya sudah naik, ternyata laba bersihnya juga masih naik ya. Meskipun kalau CKPN-nya nggak naik setinggi ini, tentu saja laba bersihnya bertumbuhnya lebih tinggi. Nah, jadi sampai di sini kita bisa simpulkan ya, biang keroknya kemungkinan adalah CKPN ya. Nah, kita lihat per April ya, karena sudah muncul laporan yang per April kan, ini kan 1 sampai
Maret ya, Januari sampai Maret. Ini yang April, kita lihat kredit yang diberikan 1190 ya, masih naik lagi ya dari Maret. Tadi mana ya kredit yang diberikan? Nah, ini ya 1154. Di sini 1190 masih naik. Jadi masih sebenarnya operasional masih jalan terus gitu ya. Kemudian kita lihat CKPN-nya ya. Mana CKPN-nya ya? Tadi saya sudah highlight harusnya ya. Kredit yang diberikan CKPN. Nah, ini dia teman-teman ya. Impairment naik lagi di bulan April. Tadi kita lihat ya di bulan Maret. CKP-nya 12 triliun. Ternyata di April ini naik lagi jadi 14 triliun. Nah, kita cek labanya ya. Apakah masih naik ya? Labanya 17,8 triliun. Ya, masih naik teman-teman ya, masih naik. Tapi saya nggak bandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Tapi masih naik dari apa? Dari Maret ke April meskipun CKP-nya naik 2 dari 12 ke 14 atau naik 2 triliun itu ternyata labanya juga masih naik ya. Jadi ya overall satu-satunya yang bisa kita salahkan adalah kenaikan CKPN atas penurunan saham BBRI ya. Ini dari sisi laporan keuangan atau fundamentalnya ya. Nah, kemudian untuk isu-isu ya, isu-isu berita-berita saya cek tidak ada yang sampai BBRI harus menjelaskan ke bursa ya atas pemberitaan media massa. Jadi berita-berita yang simpang siur itu tidak ada artinya. Jadi itu bukan penyebab utama saham BBRI turun ya. Jadi ini kita sudah cek secara fundamental, secara laporan keuangan apa penyebab penurunan dari saham BBRI. Nah, sekarang kita akan cek ya teman-teman ya. Ini kan dari kinerja perusahaannya. Kita akan cek ya dari struktur sahamnya teman-teman ya. Kita akan cek struktur sahamnya. BBRI ini juga saya sudah bahas juga di video, tapi ini yang update ya di bulan Mei sudah update. Kita lihat ya struktur sahamnya. Investor retail lokal masih agresif sekali menampung saham BBRI ini. Ya, kita lihat siapa sekarang ya. Tadi kenapanya kan sudah ya. Ini siapa ini teman-teman? Tadi investor asing betul, tapi investor asing yang mana? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman yang buang barang ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ternyata pemilik utamanya ya foreign MF itu dalam setahun terakhir atau 2 bulan terakhir ini yang buang barang ke investor lokal. Ya, jadi ini sedikit mengkhawatirkan karena market maker ternyata yang membuang barang ya. Kalau misalnya yang buang barang foreign CP ini kayak ini ya, foreign CP nggak masalah karena dia bukan market maker. Dia cuma punya berapa persen, cuma punya 3-2% saja. Ya, tapi ini yang buang adalah foreign MF dan yang terbesar kedua adalah foreign others. Ini juga market maker terbesar kedua, teman-teman ya. Dari ini dan ini kemudian dana pensiun. Untungnya dana pensiun membeli. Ya, tapi kita lihat ya tekanan jualnya lebih mendesak yang foreign others ini, teman-teman ya, karena dia buangnya paling besar 2%. Jadi market maker terbesar kedua di saham BBRI itu sangat agresif membuang barangnya setahun terakhir. Kita lihat di update di bulan Mei ya. Ini sangat nasionalis ya, karena semua lokal itu membeli saham BBRI. Jadi semangat nasionalismenya sangat bagus dan investor asing lah yang buang. Ya, memang ada beberapa sih ini yang beli juga. Nah, kita lihat teman-teman ya, reksadana asing yang terbesar juga masih buang barang di bulan Mei. Dan kalau kita lihat buang barangnya ini adalah yang paling besar. Jadi cukup mengkhawatirkan. Kemudian 698 juta lembar saham ya. Foreign others juga sama 692 juta. Jadi ini dua market maker lagi buang barang terus teman-teman ya. Makanya harganya ini turunnya paling parah adalah BBRI. Ya, kalau tadi saya bandingkan dengan BBCA ini foreign MF pemegang saham utamanya ini malah membeli. Ya, meskipun yang lainnya tekanan jualnya cukup tinggi, tapi yang utama market maker utamanya ikut menampung ya. Jadi harganya turunnya nggak terlalu dalam. Ya, jadi ini teman-teman ya, siapa yang menurunkan harga ini adalah si market maker di saham BBRI ya. Jadi ini cukup dalam penurunannya karena kita tahu siapa yang buang dan seberapa banyak dia punya barang dan
seberapa dalam dia masih bisa menurunkan harganya. Ya, untungnya ini sih buat teman-teman ya, kalau misalnya fundamental banget, nggak memperhatikan seperti ini, pokoknya turun beli. Sebenarnya harga saat ini pun ya itu sudah sangat murah secara yield dividen, karena di tahun depan estimasi labanya kan di estimasi dividennya itu di 335 ya. Di harga saat ini tuh kira-kira kalau teman-teman beli di harga saat ini, tahun depan estimasi dapat 7,7%. Jadi ini cukup tinggi ya untuk saham sekelas BBRI, bisa dapat dividen yield 7,7% di tahun depan tapi ya teman-teman ya. Dan mungkin ada interim di tahun ini, tapi nggak tahu juga. Ya, jadi ini teman-teman ya, siapanya sudah kita cek. Nah, kemudian terakhir kita harus bagaimana? Nah, ini sebenarnya saya sudah bahas juga di video penawaran ya. Nah, per tanggal ini teman-teman ya, ini adalah waktu saya membahas ya. Saya prediksikan naik tadi tapi turun. Ini tanggal 25 April keluarlah tadi laporan kuartal 1 2024 ya. Ya, anggap aja gara-gara CKPN tadi tuh si penyebabnya ya, biang keroknya turun ya. Laporan bulan April tanggal 30 Mei ini keluar lagi ya. Naik sebentar, turun lagi ya. Ini sebentar lagi dia mendekati harga di awal tahun 2022 teman-teman ya. Nah, ini awal tahun 2024, awal tahun 2023, awal tahun 2022. Jadi kembali ke harga awal tahun 2022 di 4110. Ya, jadi teman-teman menghemat waktu 2 tahun bisa beli harga BBRI di harga 2 tahun yang lalu. Nah, kira-kira harus ngapain nih? Tadi kalau kita lihat di sini ya per bulan Mei ya, lokal ID masih sangat optimis dengan BRI ya. Ini memang harus ya, karena kan ini bank BUMN ya yang memberikan profit atau penghasilan ke pemerintah. Mestinya kita harus trust terhadap BBRI ya. Tapi kalau kita lihat ya sebagai investor saham, apalagi kalau kita trading di saham BBRI, mestinya saat ini adalah bukan saat yang tepat untuk membeli saham BBRI ya. Jadi karena investor retail lokal masih membeli, di sini saya nggak ngapa-ngapain di saham BBRI ya. Jadi keep cash ya. Saya tetap menjaga uang cash saya tetap ada. Nanti tunggu per tanggal 3 Juli. Kita akan lihat apakah di bulan Juni ini yang besar ini market makernya masih buang barang atau sudah beli balik, atau minimal sudah reda lah ya, nggak sampai sebesar ini buangnya ya. Kalau sudah balik barulah saya akan masuk, meskipun nanti mungkin harganya sudah naik di sini gitu ya, tapi nggak masalah ya, naik ke 5.000 lagi nggak masalah, karena saya nggak akan pernah tahu sedalam apa ini bisa turun ya, karena yang buang adalah si market makernya ya. Harapannya market makernya nggak buru-buru jual ya, supaya investor retail lokal bisa ngumpulin dana-dana menjual saham lainnya untuk beli saham BBRI supaya harganya nggak turunnya tidak terlalu dalam. Ya, hopefully sih saya bisa ke 4110 ya, harapan saya ya bisa ke 4110. Kenapa? Ya karena saya pegang cash. Kalau teman-teman sudah nggak pegang cash, mesti nggak pengen harganya turun lebih dalam. Tapi kalau teman-teman masih pegang cash, ya tentu saja menunggu ya. Ini backtest seperti yang biasanya kemarin saya juga sudah bahas di video sebelumnya ya. Di sini pas lepas ya. Nah, di sini lepas terus harganya turun. Jadi waktu di sini pegang cash. Kalau teman-teman nggak pegang data ini, beli di sini sudah sempat profit, malah sekarang jadi floating minus ya. Jadi sebenarnya bukan masalah floating minusnya, tapi masalah psikologisnya itu yang lebih penting ya. Dari floating profit berubah jadi floating minus. Coba kalau di sini sudah di take profit ya, punya data, saat ini pegang cash kan pasti psikologisnya atau moodnya jadi happy gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu aja ya untuk BBRI. Tadi saya sudah jelaskan kenapa sudah dicari kambing hitamnya ya, yang menyebabkan turun secara fundamental laporan keuangan. Kemudian tadi kita juga sudah cek ya secara siapa yang membuang barang ya, dan seberapa banyak dia bisa menurunkan harganya. Dan yang ketiga tadi kita sudah bahas kita harus melakukan apa ya. Kalau saya sendiri karena pegang cash, jadi ya menunggu saja. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah punya mau averaging down ya
sebaiknya sih menunggu ya, tapi kalau mau beli langsung karena saya tetap mau yakin optimis, toh di harga sekarang tahun depan masih dapat dividen 7,7% ya, silahkan. Oke, sampai di sini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat ya. Mungkin saya akan lebih banyak buat video-video seperti ini karena minatnya ternyata tinggi. Ya, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.